lagi di Sekolah Minggu Online hari ini bersama Mbak Fani, dan nanti Mbak Fani akan ditemani oleh Mbak Mirna. Senang sekali ya adik-adik, meskipun masih online, kita bisa berkumpul bersama di Sekolah Minggu hari ini. Nah, Mbak Fani ada berita yang menyenangkan karena di bulan Mei nanti kita sudah bisa bertemu secara offline di Gereja Canggaan. Nah, meskipun masih Mei nanti, tapi kita sekolah minggunya online dulu ya sekarang. Nah, biar lebih semangat kita akan menyanyikan satu pujian, adalah sukacita di hatiku. Boleh berdiri. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di dalamku. Nah, selanjutnya kita akan berdoa dan siapkan posisi yang baik ya. Mari lipat tangan, tutup mata. Bu Fani akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah berkati kami hingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh tunduk di hadirat-Mu. Berkati sekolah minggu hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kau yang berkati agar kami bisa mengerti firman-Mu, bisa mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan ya, amin. Nah adik-adik, Mbak Fani mau tanya, ada yang masih ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Coba angkat jempol. Oh ya, angkat jempol, angkat jempol, angkat jempol. Nah, agak panjang ya adik-adik ayat hafalan minggu lalu. Meski begitu, aku yakin kalian udah hafal. Nah, kita akan mengulangi ayat hafalan minggu lalu. Lalu, pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Nah, ini udah dihafalkan minggu lalu ya. Pasti pintar-pintarlah adik-adik. Nah, selanjutnya kita sebelum firman, kita mau menyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Disiapkan ya kitabnya, kita mau mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Mirna. Silahkan Kak Mirna. Shalom adik-adik, masih ada sukacita hari ini? Pastinya masih. Kalau Mbak Mirna bilang masih ada sukacita, adik-adik jawabnya gini, yes, ada sukacita, gitu ya. Masih ada sukacita hari ini? Yes, ada sukacita, puji Tuhan. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik sama Mbak Fani sudah memuji Tuhan ya, sudah berdoa mengawali sekolah minggu kita walaupun masih online ya pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan awali dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang terbaik yang saat ini
boleh Engkau berikan kepada kami, di mana kami semua anak-anak Tuhan, terkhusus adik-adik sekolah minggu, boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, memuji Tuhan walaupun masih secara online melalui sekolah minggu pada hari ini. Sungguh terima kasih karena kesehatan, sukacita yang boleh senantiasa kami rasakan, terkhusus adik-adik rasakan. Dan kiranya Tuhan berkati sekolah minggu ini, berkati juga adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, sehingga apapun saat ini yang boleh adik-adik dengarkan di rumah, boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka dan boleh membawa sukacita bagi mereka. Berkati juga orang tua yang mendampingi, kiranya hikmat dari Tuhan yang boleh hadir bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, katakan bersama, amin. Nah, sekarang Mbak Mirna mau membawakan cerita nih buat adik-adik. Apa ya ceritanya, adik-adik penasaran kan ya? Nah, cerita kita pada hari ini kita akan sama-sama ambil dari firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas 24 pasalnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini sambil apa adik-adik? Sambil melihat ceritanya tentunya. Adik-adik penasaran kan? Kita akan sama-sama membaca Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-35 yang demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia dan tinggal bersama dengan mereka. Nah, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, adik-adik, itu tadi ya kalian sudah melihat jalannya cerita bagaimana perjalanan murid Tuhan Yesus ke Emmaus. Waktu itu murid Tuhan Yesus ini sedih adik-adik. Karena apa? Karena mereka merasa ditinggal orang yang sangat disayangi. Mereka sedih. Karena apa? Karena mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Mereka sayang banget sama Tuhan Yesus adik-adik. Makanya waktu mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah pergi, mereka sangat sedih adik-adik. Tapi ternyata apa adik-adik? Tadi waktu mereka sedang berjalan ke Emmaus, ternyata apa? Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka ya adik-adik ya. Walaupun awalnya mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi pada akhirnya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus pada saat apa adik-adik? Pada saat tadi ya mereka sudah duduk makan, terus kemudian Tuhan Yesus memberkati ya waktu mereka makan bersama. Nah, itu mereka sadar adik-adik kalau ternyata Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, adik-adik, Mbak Mirna mau tanya nih sekarang. Kalau adik-adik sayang nggak sih sama papa mama, sama saudara di rumah? Sayang nggak? Pastinya sayang dong, sayang ya. Terus kalau misalnya adik-adik ditinggal sama papa mama nih, papa mama lama nggak kembali-kembali, sedih nggak sih? Ada rasa sedih nggak? Sedih ya. Tapi kalau pas pada saat papa mama sudah ada lagi, sudah kembali sama adik-adik lagi, seneng? Seneng ya, pastinya senang. Nah, dari cerita ini kita juga belajar ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus pun hadir untuk membawa sukacita buat kita semua ya. Nah, sekarang tugasnya kita, tugasnya Mbak Mirna, tugasnya adik-adik itu apa? Ya kita harus berbagi sukacita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang lain. Jadi kalau misalnya adik-adik menemui teman nih yang dia lagi bersedih misalnya, atau mungkin saudara di rumah ada yang lagi bersedih, biasanya adik-adik ngapain ya? Menghibur? Atau membuli? Atau mengejek? Pastinya menghibur ya. Nah, itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Mbak Mirna percaya adik-adik di rumah juga pasti sudah melakukan seperti itu. Jadi sama seperti Tuhan Yesus ya, yang membawa sukacita buat kita semua. Tugas adik-adik semua juga sekarang harus membagikan sukacita itu juga buat orang lain. Jadi kalau ada teman yang sedih, dihibur. Kalau ada adik yang mungkin menangis karena mungkin baru papa mama baru pergi, nah tugas adik-adik sebagai kakak, sebagai saudara yang paling besar bisa membantu orang tua. Jadi membuat adik-adik atau saudara kita juga tersenyum lagi. Nah, seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan juga buat murid-muridnya. Oke, adik-adik siap untuk membawa sukacita? Siap ya, karena adik-adik semua adalah anak-anak hebat. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita akan tutup untuk firman Tuhan di dalam doa. Bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk satu pelajaran melalui firman Tuhan pada hari ini.
kami boleh belajar untuk sebagai anak Tuhan, kami boleh senantiasa membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan anak-anak-Mu ya Allah, mampukan adik-adik untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Berkati adik-adik yang masih saat ini Tuhan masih harus terus menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka di sekolah Tuhan, di dalam kehidupan mereka, dalam kegiatan mereka. Tuhan berkati mereka semua. Berkati kami Tuhan, dan kiranya apa yang boleh kami kerjakan melalui sekolah minggu ini semuanya boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tadi udah mendengarkan firman dari Kak Mirna ya, ada gambar-gambarnya tuh juga loh tadi sama videonya. Firmannya nanti jangan lupa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kita akan pengakuan iman rasuli. Adik-adik boleh bangkit berdiri dari duduknya. Yang duduk ya bangkit berdiri ya. Terus kita mau letakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri dan kita akan pengakuan iman rasuli. Mbak Fani yang pimpin ya. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah, boleh duduk kembali. Nah, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik boleh menitipkan persembahan itu kepada orang tua atau ke bapak majelis, ditaruh di amplop, ditulis persembahan sekolah minggu. Untuk mengirimi persembahan pada ibadah kali ini, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, kita akan berdoa untuk persembahan dan doa penutup. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah berkati kami dengan berkat yang melimpah ya Bapa. Kami boleh memberikan persembahan pada kali ini. Kiranya Tuhan berkati agar persembahan kami dapat berguna untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa sekolah minggu kami sebentar lagi akan berakhir. Kiranya berkati aktivitas kami yang lain. Jagai kesehatan kami selalu, dan kiranya Tuhan Kau yang berkati kami agar kami selalu sukacita di dalam Engkau. Kami mohon ampun ya Bapa untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan doa ini ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, meskipun sekolah minggu hari ini sudah mau selesai, tapi Mbak Fani nggak akan lupa untuk mengasih ayat hafalan kepada adik-adik ya, memberikan ayat hafalan kepada adik-adik. Nah, ayat hafalan hari ini ada yang tahu dari kitab Bapak yang telah kita baca tadi dari kitab Lukas. Nah, kita akan baca dan hafalkan kitab Lukas 24 ayat 32. Fani ulang ya. Lukas 24 ayat 32. Begini bunyinya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, itu ya adik-adik dihafalkan. Minggu depan pasti akan ditanya oleh guru sekolah minggu depan. Nah, karena udah mau selesai, meskipun selesai,
Tapi adik-adik bisa ikut sekolah minggu lagi di minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya. Tetap rajin sekolah minggu ya, nanti ketemu teman-teman yang banyak. Oke? Oke. Nah, untuk menutup sekolah minggu pada hari ini kita akan nyanyikan satu pujian, senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Jangan lupa senyum dan gembira. Tuhan Yesus memberkati.